Salam Menit Katekisi. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekisi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bahan Sinode Universal tingkat Keuskupan Superagan Tanjung Karang. Dan kita hari ini akan membahas pada bagian ketiga, yaitu tentang dinamika mendengarkan dalam terang 5 pilar gereja. Untuk mendalami tema wajib yaitu mendengarkan, dan tema pilihan yaitu dialog di dalam gereja dan masyarakat, kita akan mendalaminya bersama dalam bingkai 5 pilar gereja. Banyaknya pertanyaan di bawah ini hanyalah contoh panduan bagi paroki dengan para fasilitator. Artinya, sifatnya adalah tawaran pilihan yang boleh atau bisa dipakai atau tidak dipakai. Keterangan 5 pilar gereja: koinonia, persekutuan, liturgia peribadatan, diakonia pelayanan, kerigma pewartaan, dan martiria kesaksian. Fasilitator dalam dinamika mendengarkan ini perlu sungguh menyimak, menuliskan apa yang dibagikan oleh umat. Ketika menuliskan apa yang dibagikan oleh umat, fasilitator tidak perlu memoles atau membahasakan apa yang disampaikan. Cukuplah untuk menerangkan gagasan di atas, membantu umat dengan panduan pertanyaan di bawah ini untuk memulai pembicaraan dan saling mendengarkan. Yang pertama, koinonia. Dalam persekutuan atau kebersamaan hidup beriman, keluarga, lingkungan, stasi, dan paroki, bagaimana kehadiran dan keterlibatan kaum perempuan, anak-anak, OMK, remaja, suster, bruder, frater, orang tua, lansia, orang sakit, umat sederhana, dan orang yang jarang terlibat di gereja dalam komunitas atau persekutuan kita? Apa harapan mereka dalam kebersamaan atau persekutuan hidup beriman? Apakah ada dalam kebersamaan atau persekutuan kita semangat untuk mendengarkan kelompok-kelompok tersebut, terutama yang sering terpinggirkan? Apakah suara-suara, situasi, kondisi, harapan kaum perempuan, orang sakit, OMK, dan lainnya didengarkan? Bagaimana umat melihat hidup bakti, para suster, bruder? Bagaimana kaum hidup bakti melihat kebersamaan dan persekutuan umat? 2. Liturgia. Hidup beribadat adalah jantung hidup umat beriman. Ada sabda yang diperdengarkan, sembah bakti dan syukur. Bagaimana keterlibatan kaum perempuan, anak-anak, OMK, remaja, suster, bruder, frater, orang tua lansia, orang sakit atau sederhana, dan orang yang jarang ke gereja dalam liturgi? Dalam liturgi atau doa-doa lingkungan selama ini, siapa yang punya kesempatan besar untuk memimpin? Apakah perayaan ibadah gereja, sakramen sakramentali, dirayakan secara kudus dan agung tetapi sederhana dan menyapa semua warga gereja? Atau menjadi biaya mahal karena dekorasi dan hanya menjangkau kelompok umat tertentu? Dan bagaimana peran atau keterlibatan hidup bakti dalam liturgi? 3. Diakonia. Sebagai umat beriman, kita diundang untuk hidup bersama dan saling melayani. Siapakah yang biasa melayani dalam kebersamaan di keluarga, komunitas, lingkungan, atau di stasi? Siapa yang biasa mengurusi anggota keluarga atau anggota lingkungan yang sakit? Bagaimana kehadiran dan keterlibatan perempuan, OMK, orang tua, dan lainnya dalam kegiatan-kegiatan di stasi atau lingkungan? Apa yang menghambat kaum perempuan, OMK, dan kelompok-kelompok lainnya kurang tampil dalam pelayanan? Mengapa kaum perempuan sangat sering hanya tampil di sekitar dapur? Dan sungguhkah dirasakan kehadiran kaum hidup bakti dalam pelayanan komunitas atau persekutuan umat setempat? 4. Kerigma. Pewartaan menjadi tugas kita bersama sebagai umat beriman. Bagaimana peran kaum perempuan, anak-anak, OMK, remaja, suster, bruder, frater, orang tua lansia, orang sakit, umat sederhana, dan orang yang jarang ke gereja dalam pewartaan? Siapakah yang berperan dalam pendidikan iman anak di keluarga? Contohnya bagaimana? Mengapa sedikit umat saja yang mau menjadi katekis? Apakah pemberian diri umat
untuk pewartaan sudah baik. Pewartaan bukan hanya menjadi milik mereka yang terbiasa tampil dan dominan dalam pembicaraan bersama, namun sungguh menjadi tugas bersama kita semua sebagai orang Katolik. Bagaimana usaha semua berpartisipasi, semua bergerak dan bersuara ini terjadi di lingkungan atau stasi? Adakah tantangannya? Bagaimana proses regenerasi atau memberi kesempatan kepada generasi muda ini bisa terjadi dalam bidang pewartaan? Bagaimana dirasakan peran dan kehadiran yayasan-yayasan pendidikan Katolik, para tenaga pendidik dan karya pewartaan gereja lain, radio dan majalah keuskupan atau tarekat dalam karya pewartaan gereja? Adakah keterlibatan kaum hidup bakti dalam pewartaan di komunitas atau persekutuan umat setempat? Dan yang kelima, martiria. Kemartiran zaman ini bukan dalam artian harus menumpahkan darah sebagaimana dipahami pada masa lalu. Kemartiran lebih merupakan kesaksian iman dan keberanian mengungkapkan iman kekatolikan kita. Bagaimana kemartiran atau kesaksian ini terjadi, baik antara sesama umat Katolik atau lintas iman? Bagaimana pengalaman yang Anda alami dan lihat terkait hidup para klerus dan religius sehubungan dengan penggunaan kuasa jabatan, pengelolaan harta benda, dan kesaksian hidup selibat? Apakah kita terbiasa mempraktekkan simbol-simbol iman kita pada saat dan waktu yang tepat? Pengalaman yang seperti apa yang pernah kita alami yang menunjukkan kerahiman Allah? Bagaimana usaha konkret orang tua selama ini untuk menjaga agar iman yang tangguh terwariskan dengan baik kepada anak-anak? Bagaimana sikap dan usaha orang muda dalam menjaga militansi iman atau berani bersaksi tentang iman kekatolikannya, khususnya berhadapan dengan lintas agama atau keyakinan? Adakah tantangan atau godaan yang bisa melemahkan kesaksian iman kita? Apa harapan Anda ke depan terkait kesaksian iman ini? Atau usaha-usaha seperti apa yang telah dilakukan agar kesaksian iman sungguh konkret dan semakin mantap? Dan adakah kesaksian hidup kaum hidup bakti yang sudah tampak dan dirasakan oleh umat beriman dan masyarakat? Demikianlah pembahasan kita terkait dengan poin ketiga dari bahan Sinode Universal tingkat Keuskupan Suffragan Tanjung Karang. Nantikan kelanjutannya. Salam.